Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Maliki dimanapun Anda berada, masih di podcast Uin Maulana Malik Ibrahim Malang di channel YouTube tentunya Uin Malang juga. Nah kebetulan pada hari ini sangat ceria sekali, suasananya sangat cerah walaupun sekarang sudah mau mendekati akhir tahun. Kali ini saya bersama narasumber yang sangat luar biasa dan kita akan membahas masih di pembahasan moderasi beragama. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Roybin MHI dan merupakan guru besar di Rasa Islamiyah Kajian Islam. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pagi hari ini suasana cerah sekali walaupun sempat kemarin seringkali hujan. Bagaimana untuk keadaan hari ini, Prof? Baik-baik saja, sehat walafiat? Sehat walafiat, selalu berbahagia, Alhamdulillah. selalu senang ya. Yang penting sehat ya. Iya, yang penting sehat dulu. Memberi inspirasi semuanya kalau sehat nih. Iya. Baik, untuk kali ini kita akan membahas salah satu tema kita, membangun kehidupan di tengah keragaman multidimensi. Bagaimana selengkapnya kita akan berbincang-bincang dengan Prof. Roybin. Bagaimana nih Prof dengan tema yang sudah saya sampaikan tadi, itu seperti apa? Oke. Begini Mbak Ime, jadi membangun kehidupan di tengah keragaman multidimensi itu sesungguhnya terjemah dari term fiqhut ta'ayus. Fiqhut ta'ayus, at-ta'ayus itu berasal dari kata al-aish, itu artinya hidup, kehidupan, kemaujudan dari kehidupan di tengah keragaman multidimensi. Nah, di situ saya tertarik untuk mengkajinya karena fiqhut ta'ayus itu artinya memberikan sebuah perspektif, membuka sebuah paradigma baru tentang moderasi beragama, karena sudut pandang dari fiqhut ta'ayus itu lebih holistik ya, lebih komprehensif, karena menempatkan sebuah keragaman ini menjadi satu isu sentral. Keragaman itu bukan saja keragaman dalam konteks agama, tetapi keragaman sebagaimana yang tertera di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, yaitu ada keragaman etnis, keragaman suku, keragaman budaya, keragaman agama, keragaman pemikiran, keragaman warna kulit, keragaman gender. Dan ini merupakan modal potensial untuk melahirkan sebuah konflik ya antar kita. Karena itu sebenarnya beberapa entitas ini perlu untuk disterilkan, perlu untuk dihadirkan untuk sama-sama memiliki sebuah eksistensi. Karena itu fiqhut ta'ayus itu sesungguhnya juga identik dengan fikih koeksistensi. Dalam bahasa Maduranya itu fikih koeksistensi itu adalah bagaimana masing-masing entitas itu bisa bereksis ya, bisa maujud, bisa hadir, tetapi tanpa meninggalkan, tanpa mewariskan problem-problem clash ya, atau gesekan yang negatif ya. Gesekannya tentu diharapkan adalah gesekan yang melahirkan kasih sayang, gesekan yang melahirkan harmonitas sosial. Seperti watak dasar dari ajaran Islam sendiri adalah memiliki watak kohesivitas sosial. Watak yang sesungguhnya ciri khas Islam itu membangun sebuah kerukunan, membangun sebuah ikatan yang cukup kuat kepada siapapun di lingkungannya. Karena itu bukan masyarakat manusia saja yang dibangun, tetapi baik dalam konteks antroposentris ya dibangun, dalam konteks biosentris ya juga dibangun, dan dalam konteks ekosentris juga dibangun. Tapi bagaimana dengan ada kata-kata kan selalu orang bilang kerukunan antar umat beragama, konteksnya hanya itu aja Ustaz. Ya memang kita terlalu sempit ya melihatnya itu. Padahal kita tidak mengabaikan banyak hal sesungguhnya yang melatar belakangi terjadinya sebuah konflik ya. Yang perlu dibangun kerukunan, yang perlu disadarkan
kasih sayang, yang perlu dibangun kesetaraan, yang perlu dibangun kebersamaan. Itu bukan persoalan agama, ansih ya. Dalam konteks Indonesia itu seakan-akan entitas yang dituduh sebagai sesuatu yang salah itu agama. Itu. Seringkali gitu. Karena itu saya menghadirkan tema ini dalam konteks membangun satu kesadaran bahwa entitas yang berpotensi melahirkan konflik itu sesungguhnya cukup luar biasa banyaknya. Tadi ya saya sebut budaya juga berpotensi, ekonomi juga berpotensi, lalu warna kulit juga berpotensi. Nah, di dalam surah Al-Hujurat itu disampaikan oleh Allah dalam berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas. Ini panggilan ini, seruan ini juga bersifat global, tidak ada sekat, baik sekat teologis maupun sekat ideologis, bahkan termasuk sekat budaya. Ya ayuhan nas itu semua umat manusia itu. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Jadi kata-kata khalaqa itu sesungguhnya minal adam ilal wujud. Jadi dari tidak ada menjadi ada. Artinya apa? Allah menciptakan itu adalah mengadakan. Jadi subjek kehidupan yang diadakan Tuhan itu sesungguhnya manusia, subjek kehidupan. Tetapi entitas yang di luar manusia itu juga harus dipahami subjek, tetapi itu menjadi entitas yang saling berkelindan ya, saling berkolaborasi, berinteraksi terhadap manusia itu. Min dzakari wa unsa. Jadi Tuhan menciptakan manusia terdiri dari dua jenis kelamin. Dzakar wal unsa, laki-laki dan perempuan. Ini sesungguhnya posisi dua makhluk ini, laki-laki maupun perempuan. Ini tidak ada yang lebih utama, lebih hebat, lebih power, lebih kuat, lebih mulia, tidak ada. Karena Tuhan ini karya Tuhan. Bahwa kita diciptakan menjadi laki-laki itu bukan karena kita ingin diciptakan laki-laki, kan tidak pernah bermimpi. Termasuk kita diciptakan di Indonesia, ini kan tidak bermimpi. Ini given. Pemberian Tuhan. Dan ini karena pemberian Tuhan, ini karya Tuhan. Jangan sekali-kali kita akui bahwa ini karya kita. Sehingga kemudian kita menganggap lebih hebat. Bukan karya kita kok. Kita menganggap lebih hebat. Yang mestinya harus menganggap lebih hebat itu Tuhan. Nah, karena atas dasar inilah maka perbedaan dalam konteks gender ini itu juga given, pemberian dalam konteks perbedaan jenis kelamin ini adalah given, jadi pemberian Tuhan. Jadi tidak ada yang lebih utama, yang lebih rendah. Kalau kita mengklaim diri kita lebih hebat dari perempuan, itu sesungguhnya di mata Tuhan dimurkai. Boleh disebut sebagai tindakan rasisme. Jadi itu banyak yang nggak tahu nih, Prof. Banyak yang nggak tahu. Banyak yang tidak tahu rasisme. Karena itu lalu dari subjek yang dicipta Tuhan itu, Tuhan menjadikan sebuah media, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan aku jadikan, ja'ala itu berbeda dengan khalaqa. Kalau khalaqa itu mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau ja'alnakum itu menjadikan itu bisa jadi sesuatunya sudah ada, tapi kemudian dikonstruk baru. Mungkin Tuhan menciptakan medianya itu berupa syu'uban, bangsa-bangsa. Lalu kemudian muncul berbagai keragaman bangsa. Qabail itu suku. Nah, dari bangsa dan suku itu kan tidak menutup kemungkinan muncul budaya yang berbeda, warna kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, ideologi yang berbeda, agama yang berbeda, pemikiran yang berbeda, perspektif ya, cara pandang yang berbeda. Dan inilah sesungguhnya keragaman-keragaman yang memang dicipta, yang dijadikan oleh Tuhan sebagai ladang, sebagai media fasilitas manusia untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain, tanpa memandang posisi yang lain itu lebih rendah. Jadi di sini itu kalau saya katakan fase ini adalah fase kreasi Tuhan, fase inovasi Tuhan, imajinasi Tuhan, dan posisi manusia pasif karena given diberi. Nah, karena pasif
harus nerimo ing pandum. Iya. Bahwa saya diciptakan laki-laki, alhamdulillah. Diciptakan perempuan, alhamdulillah. Ditaruh di Indonesia sebagai bangsa Indonesia, alhamdulillah. Ditaruh di Amerika, alhamdulillah. Jangan merasa ya di Amerika lebih hebat daripada yang di Indonesia. Yang berbahasa Inggris lebih hebat daripada bahasa Indonesia. Enggak ada. Ini bahasa itu given juga. Jadi semuanya given. Jadi ini berbeda, tetapi tidak menciptakan kelas. Dalam bahasa akademiknya disebut sebagai diferensiasi sosial. Ini berbeda secara sosial, tetapi tidak menciptakan kelas. Karena diferensiasi itu perbedaannya bersifat horizontal. Apa itu? Horizontal itu tidak atas bawah, Ya, tetapi samping. kanan samping kiri. kanan samping kiri. Itu artinya Iya. memang sama, setara. Tidak ada perbedaan. Laki-laki perempuan horizontal. Iya. Bangsa Amerika Indonesia horizontal. Iya. Bahasa Inggris bahasa Indonesia horizontal. Inilah yang disebut dengan diferensiasi sosial. Berbeda, tapi jangan sekali-kali kita mengklaim bahwa diri kita lebih hebat, kelompok kita lebih hebat. Iya. Jangan sekali-kali mengklaim itu. Sebab klaim yang seperti itu dianggap oleh Tuhan, dimurkai oleh Tuhan karena ini adalah tindakan rasisme. Rasisme itu merasa diri kita, kelompok kita lebih hebat dari diri orang lain, kelompok orang lain. Nah, makhluk yang pertama kali dinobatkan oleh Ada Tuhan penobatannya. sebagai makhluk yang memiliki dosa besar, Iya. ialah rasisme, itu iblis. Ini dihadirkan Tuhan, didokumentasikan oleh Tuhan di dalam Al-Quran sebagai sebuah eksemplar, sebagai sebuah percontohan. Percontohan kan tidak harus positif kan? Iya. Bisa jadi negatif. Contoh negatif. Inilah makhluk yang namanya iblis yang telah berperilaku sombong, merasa dirinya lebih hebat dari makhluk yang lain. Karena itu kemudian sikap ini menentang perintah Tuhan. Iya. Ketika Tuhan memerintahkan usjudu li Adam, bersujudlah kamu wahai iblis. Betul. Kepada Adam. Fasajadu illa iblis, semuanya bersujud Iya. kecuali Iblis. Ini malaikat sujud semua Iya. kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Adam? Karena dia menganggap ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Tuhan menciptakan aku dari api, sementara Engkau ya Tuhan menciptakan Adam dari tanah. Api lebih unggul dari tanah. Yeah. Dia klaimnya itu ana khairun minhu. Ini adalah klaim dirinya lebih baik daripada Adam. Padahal penciptaan itu given, bukan karya dia. Disinilah maka Tuhan kemudian murka, memurkai, dan iblis dinobatkan oleh Tuhan sebagai makhluk yang sepanjang kehidupan ini diberikan ruang yang begitu luas untuk menggoda manusia. Tapi sudah dinas dia masuk neraka. Iya. Kenapa? Karena sikap kesombongannya, sikap bahwa dirinya lebih merasa hebat tadi. Dan inilah sebenarnya fase ayat surah Al-Hujurat tadi. Yang pertama saya sebut sebagai fase diferensiasi sosial. Fase di mana makhluk ini berbeda, tetapi perbedaannya tidak menciptakan kelas. High class, middle class, low class, tidak ada. High culture, middle culture, low culture. Tidak, tetapi ini sama karena bukan ke atas ke bawah, tetapi ke samping. Ke samping. Nah, ini yang perlu difahami. Dan entitas yang kita sebut sebagai entitas-entitas yang berpotensi melahirkan konflik, ya bukan hanya agama di situ, kan begitu banyak sekali. Kalau kita pelajari banyak banget ya, Prof. Banyak banget. Sehingga hampir semua kehidupan, dimensi kehidupan itu kita harus melahirkan satu kesadaran bahwa ini, kalau saya melihat teologinya Muhammad Nasr, itu ada teologi ekologis. Teologi ekologis itu bagaimana ada kesadaran bahwa Tuhan itu hadir di tengah alam ini. Kalau kita sadar itu, maka sesungguhnya relasi antar entitas yang ada di alam ini itu
saling memelihara, saling kasih sayang, menciptakan harmonitas, berbeda tetapi satu tetapi berbeda. Itu kalau kita menyadari, Prof ya. Kalau itu baca. Jadi konsep filosofi Indonesia Bhinneka Tunggal Ika menurut saya luar biasa. Iya. Berbeda-beda tetapi satu. Satu jiwa. Satu tetapi berbeda. Iya. Ini dalam filosofi Ibnu Arabi, kesatuan menjadi dualitas yang menyatu. Coba itu kan luar biasa menurut saya. Nah, ini yang menurut saya perlu difahami bahwa teologi ekologis ya, bahwa hadirnya satu kesadaran semua umat manusia bahwa di tengah alam itu ada energi dan ada resonansi Tuhan hadir di situ. Jadi kita dilihat Tuhan di situ. Tetapi Tuhan menyukai kita untuk berbuat baik, menolong orang, mengasihi orang, harmonitas sosial, menciptakan perdamaian, menciptakan kasih sayang, kesetaraan, kebersamaan. Luar biasa indah. Islam itu indah. Indah. Nah, entitasnya cukup banyak, bukan hanya aspek agama. Tapi semua apa tadi yang saya sebut entitas-entitas yang berbeda-beda itu saling berkelindan. Kalau sekarang bilangnya kita dipantau CCTV gitu ya. Loh, CCTV ya itu luar biasa. Jadi itu representasi Tuhan itu. Betul. Menghadirkan energi Tuhan dalam bentuk teknologi. Dalam bentuk teknologi. Jadi itu horizontal, itu tidak menciptakan kelas, dan secara sosiologis memang Islam mengajarkan kita tidak menciptakan kelas dalam konteks apa? Dalam konteks apa ini? Anisbah ini. Dalam konteks apa? Yang saya sebut sebagai diferensiasi sosial. Ini betul-betul kita tidak boleh menciptakan kelas. Jadi laki-laki perempuan nggak boleh. Bangsa Arab, bangsa Indonesia ya sama. Budaya Jawa, budaya Maroko misalkan sama. Artinya setiap budaya punya kreasi, punya inovasi, dan itu sah-sah saja. Dan kita tidak boleh mengklaim merasa lebih hebat, karena ini sebuah kreasi, imajinasi yang dibangun secara sadar oleh masing-masing ini. Nah, disitulah maka saya sebut sebagai diferensiasi sosial level fase pertama. Tapi fase yang kedua, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, atqakum. Bahasa sosiologisnya paling bertakwa itu paling berprestasi. Paling punya makna dalam kehidupan. Prestasi vertikal spiritual dan maupun prestasi horizontal sosial, hablum minallah maupun hablum minan nas. Nah, kalau yang satu ini itu tidak lagi diferensiasi sosial, berbeda tetapi horizontal, tidak lagi itu. Tapi kalau yang ini berbeda tapi secara otomatis melahirkan kelas. Yang ini, kenapa? Karena ini wilayahnya bukan wilayah kreasi Tuhan, tetapi kreasi manusia. Tuhan memberi ruang. Coba tak biarkan makhluk saya biar berekspresi sebebas-bebasnya. Dia akan membangun sebuah kontestasi di dalam hidup itu. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba ya. Nah, di situ nanti akan ada kelompok yang baik. Terbaik, ada kelompok yang paling bawah. Dalam berbagai aspek masih akan tercipta di situ. Karena itu bahasa hadisnya kan, Allahu la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat fisikmu, tidak melihat bentukmu, walakin yanduru ila prestasikum. Bahasa saya itu. Padahal kan dalam bahasa walakin yanduru ila a'malikum wa qulubikum. Maksudnya a'malikum wa qulubikum prestasi. Akan tetapi melihat prestasi yang bersifat fisikal itu nggak dilihat, laki-laki perempuan nggak penting. Iku aku kok, karyaku kok. Tapi kalau Anda baik laki-laki atau perempuan yang berprestasi, itu pasti akan dilihat oleh Tuhan. Jadi Allah melihat itu
Dan bukan Allah saja, manusia pun secara sosiologis maupun secara historis akan menempatkan posisi orang yang berprestasi mesti di atas. Sekalipun dirinya tidak bermaksud aku tak di atas saja. Itu kan sombong. Betul. Kita boleh berprestasi hebat, tapi jangan sampai kita sendiri yang menempatkan diri kita hebat. Biar orang lain, pengakuan orang lain, pengakuan Tuhan dan pengakuan Nabi dan pengakuan para orang-orang yang beriman. Itu pasti amal kita yang baik dilihat Tuhan, dilihat Nabi, dan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Tapi saat ini sering banget nih Ustaz. Jadi orang mungkin beranggapan, wih saya yang lebih bertakwa daripada kalian. Jadi agak sombongnya dikit keluar tanpa disadarin itu kan biasanya. Nah di situ itu masih mendingan. Masih mending. Itu karena itu menyangkut prestasi. Iya. Karya dirinya, bukan karya Tuhan. Nah kalau yang diferensiasi sosial itu tadi, itu karya Tuhan. Kalau dia menganggap lebih baik dari yang lain, padahal ini karya Tuhan, itu menurut saya sudah parah. Tuhan pun juga murka. Tapi kalau ada orang yang merasa lebih berprestasi, lebih pinter, karena data-datanya ada, mungkin saya ada ruang dimaafkan. Tetapi sebenarnya nggak baik juga. Biar orang lain yang mengetahui, biar haula ya'tarifun, mengakui tentang kita. Allah mengakui, Nabi mengakui, manusia pasti mengakui. Nah, ini kalau itu diakui akan melahirkan level atas bawah. Itulah yang saya sebut stratifikasi sosial. Ini diferensiasi sosial, berbeda tetapi horizontal. Gak ada kelas, gak menciptakan kelas. Tapi yang ini stratifikasi sosial itu berbeda tetapi secara otomatis menciptakan kelas. Dan kita harus sadar itu, dan kita harus menerima secara gentle ya. Lapang dada. Bahwa yang berprestasi memang dia memang lebih berprestasi. Harus ngakuin ya. Harus ngakui karena ini rumus Tuhan. Berprestasi dalam konteks ekonomi dia akan menjadi kaya. Kalau ada yang kaya, mesti ada yang middle kaya, ada yang bawah kaya. Berprestasi dalam konteks ekonomi tadi kaya ya. Berprestasi dalam konteks politik dia menjadi penguasa. Itu kita jangan meri dengan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo kontestasi politiknya cukup lama membangunnya. Gak boleh meri. Memang beliau sejak sabarnya dari juga dulu kalah, bangkit lagi, kalah, bangkit lagi. Kita nggak boleh iri karena itu memang prestasi. Prestasi apa politik melahirkan kuasa, memimpin, dipimpin dan menjadi staff. Itu mungkin middle ya. Kalau yang dipimpin mungkin yang bawah. Nah ini hukum alam. Berprestasi dalam konteks ilmu terhormat. Berprestasi dalam konteks moral terhormat. Jadi ada kehormatan itu ilmu dan moral. Ada kekuasaan itu politik. Ada kekayaan itu ekonomi. Prestasi ekonomi melahirkan kaya, prestasi politik melahirkan kekuasaan, prestasi ilmu dan moral melahirkan kehormatan. Dan ini menjadi kelas. Artinya apa? Dalam konteks prestasi, Islam mendukung stratifikasi sosial. Tapi jangan dalam konteks tadi pemberian Tuhan tadi. Beda ya. Beda. Nah, karena itu orang yang berkulit hitam pun kalau dia berprestasi, dia bisa dalam konteks dia berprestasi ekonomi, dia kaya. Kan nggak ada yang menghalang-halangi kulit, entah kulit hitam atau kulit putih, asalkan dia berprestasi. Orang kulit hitam tapi berilmu, dia juga terhormat. Karena itu Tuhan mesti mengangkat derajat orang-orang yang berilmu itu karena memang bukan jenis kelaminnya, bukan rasnya, bukan sukunya, tapi ilmunya, prestasi kan ini. Nah disitulah maka kalau kita betul-betul sudah ada satu mapping ya, mapping sosiologis itu, mapping sosiologis, mapping historis bahwa dalam konteks ini berbeda loh. Tapi kita nggak boleh menghina, melecehkan rasisme. Dalam konteks ini berbeda tetapi melahirkan stratifikasi.
harus sadar, harus ikhlas. Iya. Nek dhek sing ana tangga kita kok sugih iku dihormati wong misalkan. Ya Iya. karena dia prestasi ekonomi. Iya. Penguasa itu kok dihormati orang ya karena dia berprestasi dalam konteks politik. Orang yang ilmuwan yang ini keilmuannya tinggi kok dihormati orang ya karena dia berprestasi dalam konteks ilmu. Iya, rumusnya udah ada. Rumusnya sudah ada. Iya. Tapi sekali lagi dalam perspektif Islam, sekalipun ini prestasi kita tidak boleh sombong. Iya. Nah, enak sekali kalau kita seperti itu nyaman hidup itu. Kalau semuanya mengerti ya. Ya, kalau semuanya mengerti. Disinilah sebenarnya seperangkat entitas yang saya sebut, yang kalau dihitung tak terhingga itu, yang kesemuanya seperangkat entitas ini berpotensi untuk melahirkan konflik. Melahirkan konflik. Tetapi kalau kita sadar bahwa masing-masing perangkat tadi itu adalah pemberian Tuhan, ciptaan Tuhan yang dihadirkan kepada kita sebagai sebuah fasilitas yang harus kita rawat, yang harus kita ruat hingga melahirkan keramat. Baik, Prof. Ya. Pembahasan kita sepertinya sangat luar biasa. Namun sebelumnya kita ingin meminta salah satu mungkin nasihat atau mungkin yang bisa disampaikan untuk sahabat Maliki di rumah sebelum kita tutup, Prof. Apa yang mau disampaikan? Oke, jadi untuk keluarga besar Win Maliki yang ada di rumah, memang Win Maliki sebagai satu representasi institusi kelembagaan Islam yang mungkin sudah banyak dilihat oleh berbagai aspek ya masyarakat, baik masyarakat internal, lokal, nasional termasuk internasional, maka Win Maliki mesti harus memberi corong ya, corong melalui retorika bahasa tulis maupun retorika bahasa lisan, bahwa konsep-konsep tentang moderasi beragama harus digali jauh lebih holistik ya, jauh lebih luas, bukan saja yang ditetapkan, yang digerakkan itu aspek agama saja, tapi karena agama bagian dari serpihan tadi juga. Agama penting yang harus didesain sedemikian rupa agar melahirkan harmonitas di dalam antaragama. Tetapi perilaku sosial yang berkenaan dengan sekian banyak aspek tadi itu juga penting, karena salah membidik, salah mengelola konfliknya jauh lebih dahsyat. Wah, itu yang perlu harus dipelajarin ya. Itu ya. Ya, baik, terima kasih Prof untuk perbincangan kali ini. Nah, Sobat Maliki di rumah, perpisahan kita sampai di ujung tombak dan akhirnya saya harus mengakhiri. Dan demikianlah untuk podcast kali ini masih dalam konteks moderasi beragama, dan tema kita yang sudah kita bahas adalah membangun kehidupan di tengah keragaman multidimensi. Dan tadi ada satu kalimat yang bisa saya kutip kembali, yaitu adalah teruslah berprestasi di dalam hal positif, namun jangan sampai kita sombong. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.